Salve sahabat Katoliku keren, Tere Tulamas, selamat datang di negara Estonia. Negara yang sejak kemerdekaannya adalah negara ateis, bahkan negara ateis pertama di benua Eropa. Bagaimana perkembangan gereja Katolik di negara Estonia? Inilah Jelajah Umat Katolik episode Negara Estonia. 1. Sejarah. Kekristenan sudah masuk ke Estonia sejak lampau, akan tetapi baru berkembang pesat di abad ke-13 ketika para misionaris dari Ordo Teutonik, salah satu ordo Katolik asal Jerman, datang menginjili penduduk Estonia, hingga banyak penduduk Estonia yang percaya lalu menerima Kristus serta dibaptis. Selama periode ini, banyak penduduk Estonia yang menganut iman Katolik. Akan tetapi memasuki abad ke-16, Estonia ditaklukkan oleh bangsa Swedia yang menganut Protestan. Di zaman penaklukan ini, gereja Katolik dilarang di Estonia untuk kepentingan gereja Protestan Lutheran Swedia. Hal ini membuat banyak umat Katolik kala itu diprotestankan. Tak sedikit juga umat Katolik yang tetap bertahan dengan iman mereka, namun terpaksa harus meninggalkan Estonia. Iman Katolik pun lenyap dari Estonia. Pada tahun 1710, Rusia menaklukkan Estonia usai mengalahkan bangsa Swedia dalam perang. Hal ini membuat Estonia yang adalah negara Protestan aliran Lutheranisme berubah menjadi negara ateis karena Rusia yang kala itu adalah Uni Soviet menganut paham komunisme dan melarang praktik agama. Pada tahun 1786, Kekaisaran Rusia akhirnya memberikan kebebasan kepada penduduk Estonia untuk mempraktekkan keyakinan mereka, yaitu Protestan Lutheranisme, yang dulu dibawa oleh bangsa Swedia. Tak hanya itu, Kekaisaran Rusia juga mengizinkan gereja Katolik untuk kembali berkarya di Estonia, di mana dulunya dilarang oleh pasukan Protestan Swedia. Akhirnya setelah lebih dari 100 tahun lenyap, iman Katolik kembali hidup di negara Estonia dengan kedatangan para misionaris Katolik dari Polandia dan Lituania. Kala itu, tersisa 300 orang Katolik di Estonia yang masih bertahan dengan iman Katolik mereka secara diam-diam. Misi Katolik pertama pun dibuka oleh para misionaris Polandia dan Lituania, dan ini menjadi titik balik kebangkitan gereja Katolik kembali di Estonia, usai dilarang oleh pasukan Protestan Swedia. Jumlah umat Katolik perlahan-lahan mulai bertambah hingga pada tahun 1845, didirikanlah gedung gereja Katolik di ibu kota negara Estonia, yaitu di kota Tallinn. Pada tahun 1899, gedung gereja Katolik kedua diresmikan di kota Tartu, kota terbesar kedua di Estonia. Jumlah umat terus berkembang hingga pada tahun 1924, umat Katolik Estonia akhirnya memiliki sebuah wilayah gerejawi sendiri, yaitu Administrasi Apostolik Estonia, yang merupakan pemekaran dari Keuskupan Agung Riga, negara Latvia. Jika semakin berkembang dan mandiri, maka administrasi apostolik ini bisa kelak menjadi keuskupan seperti keuskupan-keuskupan di Indonesia. Pada tahun 1940, Estonia kembali diserbu oleh pasukan Uni Soviet serta melarang seluruh kegiatan keagamaan. Sebanyak 5.000 orang Katolik Estonia akhirnya melarikan diri dan meninggalkan Estonia untuk mempertahankan iman Katolik mereka. Selama pendudukan ini, banyak gereja, termasuk gereja Katolik, ditutup di Estonia hingga berdampak pada jumlah umat Katolik di Estonia yang merosot tajam, tersisa kurang dari 100 orang dengan satu pastor yang beribadah di bawah tanah. Setelah runtuhnya Uni Soviet, penduduk Estonia akhirnya bisa menjalankan praktik keagamaan mereka kembali dengan bebas, meskipun paham ateisme masih lebih berpengaruh kuat akibat penaklukan Uni Soviet. Pada tahun 1991, Estonia akhirnya meraih kemerdekaan. Estonia bahkan menjadi negara ateis pertama yang merdeka di benua Eropa. Pasca berakhirnya pemerintahan Uni Soviet, populasi umat Katolik Estonia perlahan-lahan mulai mengalami peningkatan kembali. Pada tahun 1993, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Estonia. Pada tahun 2018,
Paus Fransiskus menjadi paus kedua yang mengunjungi Estonia. Kedatangan Paus Fransiskus ini disambut dengan hangat oleh Presiden Estonia, sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Tahta Suci Vatikan dan Estonia. Selama 3 hari kunjungan Paus di Estonia dari tanggal 22 sampai 25 September, ribuan umat Katolik Estonia begitu antusias mengikuti misa yang dipimpin oleh Paus dan mendengarkan peneguhan iman. 2. Wilayah gerejawi. Negara Estonia memiliki satu wilayah gerejawi, yaitu Administrasi Apostolik Estonia. Administrasi Apostolik Estonia ini jika semakin bertumbuh dan berkembang dan mandiri, maka bisa dinaikkan statusnya menjadi keuskupan. Administrasi Apostolik Estonia ini terdiri atas 10 paroki yang tersebar di seluruh negara Estonia. Estonia juga masuk dalam wilayah Ordinariat Armenia Eropa Timur, di mana ini merupakan salah satu wilayah gerejawi dari umat Katolik Ritus Timur dalam Gereja Katolik Armenia. 3. Kaum religius. Statistik Gereja Katolik Estonia pada tahun 2020, jumlah kaum religius di Estonia yang melayani umat Katolik sebagai berikut. Ada 12 pastor, 1 frater, dan 19 suster. 4. Umat. Demografi agama penduduk dari Estonia tahun 2019 sebagai berikut. Sebanyak 68% penduduk Estonia merupakan ateis, 16% merupakan Kristen Ortodoks, 15% merupakan Kristen Protestan mayoritas dalam aliran Lutheranisme, dan yang terakhir 1% merupakan Kristen Katolik. Sejak merdeka tahun 1991, Estonia memang menjadi basis ateis pertama di Eropa. Hal ini karena Estonia pernah dikuasai oleh Uni Soviet dalam waktu yang lama yang menganut paham komunisme. Perkembangan ateis di Estonia bahkan terus meningkat. Di tahun 2000 sebanyak 40% ateis, 2011 54% penduduk Estonia ateis, dan di tahun 2019 sebanyak 68% menyatakan diri mereka sebagai ateis. Adapun di tengah naiknya ateisme di Estonia, kekristenan juga mulai naik. Di tahun 2011 hanya terdapat 28% umat Kristen, dan di tahun 2019 naik menjadi 32%. Rincian umat Kristen Estonia sebagai berikut. 14% umat Kristen Estonia merupakan anggota Gereja Lutheran Injili Estonia, 13% merupakan anggota Gereja Ortodoks Estonia Patriarkat Moskow, 3% merupakan Gereja Ortodoks Apostolik Estonia, 1% umat Kristen Estonia merupakan anggota Gereja Katolik, dan 1% sisanya merupakan anggota dari berbagai denominasi Gereja Protestan di Estonia. Kita masuk pada kekatolikan di Estonia. Statistik Gereja Katolik Estonia di tahun 2020, jumlah umat Katolik Estonia mencapai 6.680 umat, atau hampir 1% dari 1,36 juta penduduk Estonia. Jika kita bandingkan dengan Indonesia, jumlah umat Katolik Estonia ini hampir menyerupai jumlah umat Katolik dari Provinsi Maluku Utara. Perkembangan umat Katolik Estonia sebagai berikut. Di tahun 1999, ada 3.500 jiwa umat Katolik Estonia atau 0,2% dari penduduk. Di tahun 2002 naik lagi menjadi 5.745 jiwa atau 0,4%. Dan di tahun 2020 naik menjadi 6.680 jiwa atau 1%. Adapun survei lembaga penelitian Estonia lainnya menyebutkan jumlah umat Katolik Estonia telah mencakup 3% dari penduduk. 5. Gedung gereja. Berikut ini beberapa gedung gereja Katolik yang indah di negara Estonia. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Petrus dan Paulus, Tallinn, yang terletak di ibu kota negara sekaligus menjadi pusat dari administrasi apostolik Estonia. Ada Gereja Katolik Paroki Santa Katarina, Tallinn. Ada Gereja Katolik Paroki Roh Kudus, Valga. Ada Gereja Katolik Paroki yang dikandung tanpa noda, Tartu, yang terletak di kota Tartu. Gereja Katolik ini juga menjadi salah satu wisata religi terkenal di negara Estonia.
Dan yang terakhir ada Gereja Katolik Paroki Yunani Ukraina Bunda Allah Tallinn, di mana Gereja Katolik ini merupakan gereja Katolik dari umat Katolik yang menggunakan ritus timur dalam Gereja Katolik Yunani Ukraina di negara Estonia. Sahabat Katoliko keren, sampai di sini dulu jelajah umat kita. Walau memiliki sejarah yang kelam, namun umat Katolik Estonia kini kembali bangkit. Semoga iman Katolik semakin bertumbuh subur di negara ini. Katoliko keren, salve!